Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'allumu wa ta'limu wa tadhakkuru wa tadhkira wa naf'u والإفادة والاستفادة والإستعانة بسبب كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدلالة على الهدى والدعاء إلى خير كذا والإله المرضى وقربه وثوابه. نوينا التعلم كما نوى صلاة رسوله ونوينا كما نوى شيخنا الحبيب سالم بن عبد الله بن عمر الشيخ رضي الله عنه آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وحبيبها وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وبلادها وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد, alhamdulillah, kita syukur kita akan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat taufik dan hidayah sehingga kita bisa berkumpul kembali di rutinitas kita, di dalam majelis kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan nikmat ini kepada kita semua. Rabbal alamin. Alhamdulillah, sudah kita dahului majelis kita ini dengan bacaan Aqidatul Awam, yang mana Aqidatul Awam ini nazaman manzumah ujar Rasulullah SAW di dalam mimpi pengarang, di mimpi Rasulullah. Barang siapa membaca Abda'u Bismillahirrahmanirrahim, akan masuk ke dalam surga. Ini jaminan dari Rasulullah. Barang siapa yang membaca, hafal, barang siapa hafal Abda'u Bismillahirrahmanirrahim, niscaya akan masuk ke dalam surga, dan dia akan memperoleh apa saja kebaikan menurut Al-Quran dan hadis. Maksudnya di sini apa? Nah, pastinya kehendaki hajat-hajat akhiratnya yang sesuai dengan hukum-hukum Al-Quran dan hadis, niscaya akan tercapai. Ini maksudnya di sini, ini salah satu ikhtiar kita supaya kita dapat memperoleh hajat-hajat akhirat kita. Nah, jadi harus semangat kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Jangan ada semangat ya Allah. Isinya luar biasa. Tentang ilmu akidah, ilmu tauhid. Di dalamnya disebut Rasulullah, disebut keluarga Rasulullah, anak-anak sidin, disebutkan istri-istri sidin, paman sidin, disebutkan tentang malaikat, tentang kitab-kitab. Orang-orang hebat semua itu. Nah, sedangkan sebagian ngaran ulama, sebagian ngaran orang alim aja, orang soleh, ketika kita tulis nanti di kertas ada sebagian ngaran orang-orang soleh. Kadangnya perlu ngaran siapa aja. Barang siapa ditulis, kan sini saya tulis di kertas, kabul aja kita bawa kemana-mana. Ini lebih lagi ngaran Rasulullah dan keluarga-keluarga. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Luar biasa. Orang dari banyak-banyak kemana. Orang dari amalan salawatnya. Hajatian ujungnya pasti berkat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berkat Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu aja amalan hendak tentu dalam doa Allah Taala. Ujungnya ditambahi berkat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi gimana? Ada dukhul masjid. Ada dukhul. Urus.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nabiyyu bi ulumihi dari telah berkata Imam Ghazali di dalam kitab beliau Bidayatul Hidayah. Mudah-mudahan Allah memberikan manfaat ilmu beliau kepada kita semua yang hadir khususan dan kepada orang-orang yang ada di kampung kecamatan kita secara umum. Amin ya rabbal alamin. Adabul khuruj ilal masjid, ini adab-adab menjelaskan keluar ke masjid, adab-adab keluar masjid, adabnya. Idza faragta min taharati fasalli fi baitika rak'atain subuh in kana fajru qad tala'a kadzalika. Lamanya sudah tuntung jasadin bersuci, sudah kita bahas wudu, mandi wajib, tayammum, seberatan itu sudah kita bahas. Tuntung kita fasalli fi baitika, maka salatlah di dalam rumah engkau rak'atayis subhi, 2 rakaat salat sunat subuh. Inna fajr qad tala'a, lam jika adalah fajar qad tala'a sudah yakin terbit. Nah, itu maknanya qad tala'a itu sudah yakin terbit. Nah, ini boleh ragu masih terbitkah fajar belumkah? Kalau boleh kita ambil. Kadzalika kana yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti itulah kebiasaan yang dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rakaat subuhlah maksudnya di situ dua rakaat sembahyang sunat subuh. Rakaat di sini tasniyah. Nunnya mana hilang? Karenanya baidopat. Nun tasniyah, nun daripada isim tasniyah ataupun jamak mudzakkar salim ketika rafa ataupun nasab ataupun khafat, lamnya baidopat hilang nunnya. Asalnya itu ataini subhi, diidopatakan lawan subuh, hilang jadi rakaat subhi. Itu di dalam ilmu nahwu ya. Jadi Rasulullah biasanya sebelum ke masjid jadi sembahyang 2 rakaat sembahyang sunat subuhnya di mana? Di dalam rumah. Yang kita hendak mau kata Rasulullah bagus banget. Umbah tuntung telah nyala masjid. Summa tawajjah ila masjid, kemudian engkau berjalan menuju ke masjid. Tawajjah tujulah, jadi kita berjalan menuju ke masjid. Karena penting banget sembahyang sunat subuh ini, penting banget ya. Jangan ditinggal. Sembahyang subuhnya begini. Perhatikan benar ya. Sembahyang subuh. Di dalam riwayat hadis disebutkan Rasulullah mewanti-wanti kita supaya lebih berhati-hati untuk 2 buting sholat. 2 buting sholat, yaitu sholat subuh dan sholat asar. Subuh lawan asar. Subuh kenapa jadi dihati-hatikan? Karena nyaman during waktu asar, karena di situ hati kita banyak lupa daripada Allah Subhanahu wa taala. Waktu ramiannya berusaha asar. Jangan tanggung ya. Baru lagi maghrib. Tanggung. Banyak orang meninggalkan 2 sembahyang subuh lawan asar. Mulai maghrib nyaman ya. Paling nyaman kan maghrib, isya, zuhur lumayan nyaman. Di dalam hadis riwayat Imam Muslim disebutkan rakaatani minal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Sembahyang sunat subuh 2 rakaat itu lebih baik, lebih banyak pahalanya daripada dunia dan seisinya. Luar biasa lah. Jadi lamun kita contoh lah terlambat sembahyang subuh, marak habis sudah waktunya, ya gawe subuh dulu. Subuh hanya gawe sembahyang sunat subuh, kada masalah. Nya waktu qobliyah, rawatib qobliyah atau ba'diyah
habis waktunya ketika habis waktu sembahyang wajib. Kemudian sembahyang wajibnya habis waktunya, sembahyang sunatnya tadi qobliyah atau ba'diyah biasa juga. Nah gitu. Jadi penting benar sembahyang sunat subuh 2 rakaat aja. Digawi, jangan sampai ada digawi. Tapi yang ditawari orang dari duit, ada orang sampai sedekah berapa? Saya kong surang di majelis ini yang berbagi 10 juta saya kong. Adakah kira-kira yang pada hendak menerima 10 juta saya kong? Berkebut tolongan kayak orang. Ini sembahyang sunat subuh 2 rakaat lebih berharga daripada dunia dan seisinya. Apalagi 10 juta, ada 1% daripada yang ada di dunia pada sampai. Lalu diancam orang bang biar antara menggawe sembahyang sunat subuh 2 rakaat. Tapi ada mobil ya, mobil apa paling larang ini. Nah, Lexus atau Lamborghini atau Alphard atau apa mobil yang paling mewah paling larang dibari orang itu. Waduh menggawi sembahyang sunat subuh 2 rakaat, milih di mana pilih? Dapat mobil tapi jangan sembahyang sunat 2 rakaat, sembahyang sunat subuh. Atau biar menggawi sembahyang sunat subuh 2 rakaat, jangan mobil yang tidak dapat. Kira-kira hendak memilih dengan apa yang mungkin memilih mobil berarti iman dia masih dipertanyakan. Masih dipertanyakan. Oh bayar sehari harga pakai lah. Berarti iman masih ya masih berbeda. Orang-orang sudah iman kuat, udah harganya di dunia itu. Udah harganya dia montong ada di hati kadang. Makanya mudah-mudahan kita istiqomah untuk sembahyang sunat subuh 2 rakaat. Benar-benar faedahnya benar-benar. Wala tada'i salata fil jamaah, jangan engkau tinggalkan salat di dalam jamaah. Ujar Imam Ghazali, sembahyang jangan ada berjamaah. La siyama as-subh, apalagi sembahyang subuh. Wa salatul jamaah tabdulu ala salatil fajri bi 27 darajah. Karena sesungguhnya sembahyang berjamaah itu melebihi pahalanya daripada sembahyang seorang 27 derajat lebihnya. Ada orang sembahyang seorang ini berjamaah ke masjid, sembahyang di masjid berjamaah. Lamun ada kamu di masjid sembahyang di rumah lawan bini atau anak. Makanya ujar guru ulun di Martapura dulu, guru ulun di Martapura tiring bila penuntut ilmu nih anak mengetahui kita malakan ke dalam ilmunya. Si anak itu sekolah berapa tahun sudah mengamalkan ke dalam ilmunya. Lihati sembahyangnya berjamaah. Sembahyangnya berjamaah berarti kebanyakan daripada ilmunya diamalkan aja. Lalu sembahyang aja ada berjamaah, berarti ini kalau ada percaya dengan amalnya. Apalagi lamun sudah sekolah keluar kota, mana keluar negeri, ya sembahyang seorangan. Ini perlu dipertanyakan ilmu namanya itu untuk bujur kada ilmu agama, bujur kada akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bujur kada membaca Imam Syafi'i. Di situ ketahuannya. In kunta tatasaha fi misli hadzal ribih ayu fa'idatin laka fi talabil ilmi. Jika engkau mengentengkan dari Imam Ghazali, tasahal mudah-mudahan menggampangkan fi misli hadzal ribih, seumpama ini keuntungan. Fa ayu fa'idatin laka, maka faedah apa juga yang kamu dapat fi talabil ilmi di dalam menuntut ilmu.
Kita memang didapat di dalam ilmu. Namanya enteng kan berjamaah itu berjamaahnya. Oh, pian rame benar orang berjamaah untuk kami dulu. Rumahnya terlambat sembahyang itu sudah bercari teman kawan. Kawan gak ada hakuan menggani berupah supaya apa sembahyang berjamaah ayo aku berikan duit berapa 10.000 sekali sembahyang ayo penting sembahyang berjamaah. Apa indahnya benar-benar sembahyang berjamaah. Di dalam riwayat disebutkan hikayat atau cerita ada orang lima amal sembahyang berjamaah harus tiap hari, tapi harinya terlambat sembahyang. Lalu sembahyang seorang kada sempat berjamaah mencari kawan. Ada juga sembahyangnya sorangan. Berapa kali sembahyang sorangan? 27 kalinya sembahyang sorangan. Hendak menyamai pahala sembahyang berjamaah sekali. Sekalinya termimpi. Di dalam mimpi itu inya memakai kuda. Tapi gamat kudanya. Sedangkan kawannya yang sembahyang berjamaah tadi kudanya laju-laju. Lalu ditakuni di situ. Tetap pada kaumnya sah kudanya tadi. Soalnya kuda nang buahnya pakai itu ibarat daripada orang yang sembahyang berjamaah. Maksud dan mimpinya tadi orang sembahyang berjamaah sekali itu pahalanya karena kalau ditandingi meskipun kita sembahyang 27 kali diulangi sembahyang sorangan 27 kali awas banyak kan Allah kalau kan menandingi pahala nang sembahyang jemaah sekali aja tetap tagana lang sekali tapi berjamaah. Di dalam riwayat hadis lain ada juga dipadahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shalla al-maktubata jama'atan arba'ina yawman barahu min kutibat lahu barakatun minan nifaq barakatun minan nar. Ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang lain menyebutkan barang siapa yang mengamalkan yang berjamaah 40 hari aja 40 hari sembahyang berjamaah ada pernah putus. Sebagian ulama fikih menyebutkan maksudnya di sini dengan memperdapati takbiratul ihram. Kadang masbuk tiap hari kan ya di berjamaah tapi tiap hari masbuk aja. Sudah nang orang 2 rakaat, 1 rakaat hanya datang. Nah, ini nang pondokan-pondokan di kampung ini ada tahu bang. Nang mondok bergabung dengan orang banyak tahu tuh. Kisah-kisah orang memondok tuh ya apa? Kisah sembahyang raminya kayak tuh yang waktu mondok tuh. Dia lebih campur orang. Tapi sampai pulang balik aja mulai kampung ada kisahnya. Jadi lamanya berjamaah ya Allah syaratnya tadi sebagian ulama mengatakan memperdapati takbiratul ihram selama 40 hari aja berjamaah dengan syarat takbiratul ihram kada luput. Ini saja ujar Rasulullah ditulis ini tadi 2 kebebasan. Pertama bebas daripada sifat munafik. Yang kedua bebas daripada api neraka. Ini jaminan dari Rasulullah bagi orang yang sembahyang berjamaah 40 hari 40 malam. Nah, coba pian hitung amalkan ya pasti ada aja godaannya 40 hari di pondok tuh ada aja yang nama ganggu tuh taburing kan waktu zuhur apa terus kena namanya putus diulang mulai ulang tulis 40 hari 40 hari ya Allah. Fa'innama thamaratul ilmi al-amalu hanya saja menjadi Imam Ghazali buah daripada ilmu ada yang mengamalkan dengan ilmu. Jadi ilmu lawan amal itu syai'ani mutalazimani, 2 sesuatu yang tidak dipisah. Untuk ilmu aja tapi kada beramal kurang pas juga. Beramal ibadah aja tapi kada berilmu kada akan menuntut. Tapi
tapi rajin beramal ibadah, masalah juga. Jadi ilmu dan amal itu harus digabung, dua sesuatu yang pada kau dipisah. Faidah sa'in ilal masjid, apabila engkau sudah berjalan menuju masjid, famshi ala hayyinatin atau hinatin, boleh dua harokatnya, maka berjalanlah dengan tenang. Ala hayyinatin itu dalam keadaan tenang, jangan luka, jangan laju-laju gitu. Waktu udatin dan pelan, jadi hayyinatin waktu udatin sama tenang, pelan, santai gitu. Wala ta'jal, jangan engkau tergesa-gesa, jangan bergesa-gesa. Jadi sama halnya berkendaraan sama aja. Kadang-kadang berjalan aja, bahkan jangan laju, tenang, santai. Namanya alamnya adat, orang cepat berjalan kejar adat orang Nasrani. Orang Yahudi kan Nasrani kan, yang ada Yahudi Nasrani bila ketujuh berjalan Tuhan pada berjalan. Itu kebiasaan orang Yahudi atau Nasrani. Nah jadi hati-hati nak ketujuh berjalan laju, kalau satu kendaraan laju sama itu menyerupai adat orang Nasrani. Atau lambat pada berjalan, jangan, itu adat orang Yahudi atau Nasrani juga. Ada yang atur. Jadi orang Muslim ini tengah-tengah, santai berjalan, ada laju benar, ada lambat benar. Qul fi tariqika, dan baca ketika di dalam perjalanan kau, bacaan masjidin, belum sampai masjid lagi bacaan, ada pulang bacaan. Apa bacaannya? Doanya Allahumma inni as'aluka bihaqqis sa'irin alaik, ya Allah, ulun meminta lawan pian dengan berkat orang-orang yang meminta kepadamu. Siapa aja yang meminta lawan pian daripada para nabi, para anbiya dan rasul, ataupun para wali-wali kekasih engkau, ataupun para orang soleh, maksudnya as-sa'irin di situ. Wa bihaqqir ragibina ilaika, dan berkat orang-orang yang senang, gemar beribadah kepada engkau. Bertawassul lawan orang soleh, bertawassul lawan orang yang ketujuh Allah Ta'ala, sunnah hukumnya sebagaimana apa yang dicontohkan di doa ini. Wa bihaqqi mamsyaya hadza ilaika, dan dengan berkat perjalananku ini menuju engkau, bertawassul lawan amal soleh seorang boleh juga. Nah, contoh duduk malam ini menuntut ilmu, ada hajat, diniatakan hajat tadi, ya Allah, dengan berkat ulun duduk malam ini menuntut ilmu, angkat penyakit ulun, atau hajat akan mudahan esok na urusan ulun lancar. Oh, esok anak berusaha tulak kemana madam, mudahan dilancarkan, diberi rezeki halal barokah. Niatakan, namanya pian penuntut ilmu, niatakan mudah-mudahan menuntut ilmu pian na esok nah belajar ikhlas, kawa paham. Jadi amal kebaikan kita boleh diusulkan. Boleh bertawassul. Ya Allah, hendak di Quran ada juga dalil bertawassul. Apa jadi Quran tuh? Wabtagi ilaihil wasilah. Ada ayat Quran tuh sebelumnya tuh pada kalau wabtagi ilaihil wasilah, untuk wasilah perantara. Bagi seorang soleh, tawassul itu salah besar. Kalau ada aliran bubuhan Islam juga, tapi kadang membolehkan bertawassul itu orang termasuk aliran yang kada bujur, jangan diungkap. Pak ini sambungan doanya, Pak ini lam akhruj asyiran, karena sesungguhnya ulun lam akhruj, tidak keluar dari rumah ulun tadi, asyiran, untuk berbuat kejahatan, wala batiran,
dan kada jua ulun niat hendak berbuat zalim, wala riya'an dan kada jua niat ulun hendak minta lihat niat ulah ke masjid, kada niat hendak minta lihat, wala sum'atan dan kada jua hendak minta dengar supaya disambat orang bagus, kada. Ini bacaan ini mengingatkan kita terhadap niat-niat kita untuk ke masjid. Jadi bagus banget ya bacaan. Semua gerak-gerik kita ada bacaannya khusus gitu, kita paham. Hendak duduk baca bismillah lawan sholawat ya, yang ada. Supaya ketika kita duduk tadi terhindar dari perbuatan maksiat, terhindar daripada perkataan-perkataan nang dimurkai nang Allah Ta'ala di situ kada ridho. Apa bacanya? Pas duduk baca bismillahirrahmanirrahim lawan salawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Insyaallah duduknya kita tadi berpahala dan terhindar dari maksiat. Hendak berdiri bacaan Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Niscaya seandainya kita tadi ada terpandir-pandir nang salah, ada terbuat dosa dari digawi dosa, Allah Ta'ala hapuskan dosa kita tadi sebelum kita berdiri ketika kita baca doa ini. Bagus banget doa yang menjadi Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Ujar ulama, doa kafaratul majlis, doa penghapus majlis, penghapus dosa nang tergawi ketika kita duduk. Ya, hendak berdiri, bacaan itu dulu. Terus sambungan doanya apa? Bal kharajtu ittiqa'a sakhatika. Akan tetapi ulun keluar daripada menuju masjid tadi ittiqa'a sakhatika, untuk menghindari kemurkaan engkau, wabtigha'a mardatika, dan mengharap menuntut mardatika, tempat-tempat keridhaan engkau. As'aluka an tungkidhani minan nar, maka ulun minta lawan pian supaya tungkidhani yang selamatkan ulun minan nari, daripada api neraka, wa tudkhilanil jannata, dan engkau masukkan ulun al jannata, ke dalam surga. Wa antaghfira li dzunubi, dan supaya engkau ampuni dosa-dosa ulun. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, karena sesungguhnya tidak ada yang mampu mengampuni dosa kecuali engkau saja. Allah Ta'ala yang mengampuni dosa. Nanti bagus kita mengungkai kesalahan kita lawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kesalahan, aib, kekurangan kita dicurhat lawan kita salah, kecuali inya mampu memberikan kita solusi, pendapat. Mau pada mau nih ungkai jolong kawan, ada maslahat, ada faedahnya lah, ungkai lah, ada bapak ungkai aja. Tapi alangkah bagusnya dosa-dosa, kesalahan-kesalahan kita gawi, kita ungkai, kita curhatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala aja. Pasti memberikan solusi, pasti sedih mendengari. Asal kita kuat hati tadi berpegang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih-lebih lagi kita di bulan Rajab ini, sisa berapa malam lagi, 2 malam lagi hilang bulan Rajab. Mudah-mudahan kita tetap di bulan tahun budi, dipanjangkan umur kita di dalam taat dan ibadah. Soalnya bulan istighfar ini kesempatan kita menghadap taubat di bulan Rajab nih. Banyak kalau istighfar. Di dalam riwayat hadis disebutkan di dalam kitab Kanzun Najah Surur situ, barang siapa membaca 70 kali pagi sore, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya,
Rabbi firli warhamni wa tub alaihi 70 kali. Niscaya